Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian dan selamat pagi juga kepada Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelas 1B Prodi D3 Kebidanan, kami dari kelompok 4. Baiklah, kami akan membahas secara singkat tentang istirahat tidur. Tugas ini kami selesaikan untuk memenuhi nilai mata kuliah kami, yaitu keterampilan dasar praktik kebidanan yang dibimbing oleh Ibu Jujuran Sitepu. Sebelum kami membahas topik ini, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya Putri Aliska Burginting. Ini teman saya Apriana Dea, Lydia Maria, Natalia Elizabeth, Rahel Intan, Sarah Basara, Tia Lestari. Kesempatan untuk melakukan istirahat tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur tidak hanya dibutuhkan oleh kita yang sedang kelelahan saja, tetapi sangat dibutuhkan bagi kita yang sedang sakit, agar dapat memulihkan dan memperbaiki kerusakan pada selnya. Pengertian istirahat dan tidur. Yang pertama, istirahat. Istirahat adalah suatu keadaan di mana kegiatan jasmani menurun yang berakibat badan menjadi lebih segar. Yang kedua, tidur. Tidur menurut Tarwoto 2006 yang berartikan suatu keadaan relatif tanpa sadar yang penuh ketenangan tanpa kegiatan yang merupakan urutan siklus yang berulang-ulang dan masing-masing menyatakan fase kegiatan otak dan badannya yang berbeda-beda. Fisiologi tidur. Aktivitas tidur diatur dan dikontrol oleh dua sistem, yaitu Reticular Activating System atau RAS dan Bulbar Synchronizing atau BSR. RAS di bagian atas otak diyakini memiliki sel-sel khusus yang dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran, memberi spiritual, pendengaran, nyeri dan sensori raba, stimulus serta emosi dan proses berpikir. Pada saat sadar, RAS melepaskan katekolamin, sedangkan saat tidur terjadi pelepasan serum, serotonin, dan BRS. Jenis tidur. Jenis tidur dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, tidur REM atau Rapid Eye Movement, gerakan bola mata cepat. Tidur REM merupakan kondisi aktif atau tidur paradoksial. Hal tersebut berarti tidur REM ini sifatnya nyenyak sekali, namun fisiknya yaitu gerakan kedua bola matanya sangat aktif. Tanda-tanda tidur REM yaitu yang pertama mimpi, yang kedua otot-otot kendur, yang ketiga tekanan darah bertambah, yang keempat gerakan mata cepat atau mata cenderung gerakan bolak-balik, yang kelima sekresi lambung meningkat, yang keenam ereksi penis pada laki-laki, yang ketujuh gerakan otot tidak teratur, yang ke-8 kecepatan jantung dan pernapasan tidak teratur sering lebih cepat. Yang ke-9 serta suhu dan metabolisme meningkat. Apabila seseorang kehilangan tidur REM, maka akan menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama cenderung hiperaktif, yang kedua kurang dapat mengendalikan diri dan emosi atau emosinya labil, yang ketiga nafsu makan bertambah, yang keempat bingung dan curiga. 2. Tidur ngerem atau non-rapid eye movement, yaitu tidur dengan gerakan bola mata lambat. Tidur ngerem merupakan tidur yang nyaman dan dalam. Pada tidur ngerem, gelombang otak lebih lambat dibandingkan pada orang yang sabar atau tidak tidur. Tanda-tanda tidur ngerem yaitu 1. Mimpi berkurang, 2. Keadaan istirahat, 3. Tekanan darah turun, 4. Kecepatan pernapasan turun, 5. Metabolisme turun, dan 6. Gerakan bola mata lambat. Apabila seseorang mengalami kehilangan tidur ngerem, maka akan menunjukkan gejala-gejala berikut. 1. Menarik diri, apatis dan respon menurun. 2. Merasa tidak enak badan. 3. Ekspresi wajah layu. 4. Malas bicara. 5. Kantuk yang berlebihan. Sedangkan, jika seseorang kehilangan tidur, yaitu tidur REM dan tidur NRRM, maka akan menunjukkan manifestasi. Yang pertama, kemampuan memberikan keputusan atau pertimbangan menurun. Yang kedua, tidak mampu untuk konsentrasi,
atau kurangnya perhatian. Yang ketiga, terlihat tanda-tanda keletihan, seperti penglihatan kabur, mual, dan pusing. Yang keempat, sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, daya ingat berkurang dan bingung, serta timbulnya halusinasi dan ilusi penglihatan atau pendengaran. Fungsi istirahat tidur, regenerasi sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru. Yang kedua, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik. Yang ketiga, memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh. Yang keempat, memelihara fungsi jantung. Yang kelima, mengistirahatkan tubuh yang letih akibat aktivitas seharian. Yang keenam, menyiapkan energi. Yang ketujuh, meningkatkan kekebalan tubuh kita dari serangan penyakit. Siklus tidur. Kebutuhan tidur pada manusia bergantung pada tingkat perkembangan atau usia. Yang pertama, pada usia 0 sampai 1 bulan, tingkat perkembangan bayi baru lahir, jumlah kebutuhan tidurnya 14 sampai 18 jam per hari. Yang kedua, pada usia 1 sampai 18 bulan, tingkat perkembangan massa bayi, jumlah kebutuhan tidurnya 12 sampai 14 jam per hari. Yang ketiga, pada usia 18 sampai 3 tahun, tingkat perkembangan massa anak, jumlah kebutuhan tidurnya 11 sampai 12 jam per hari. Yang keempat, pada usia 3 sampai 6 tahun, tingkat perkembangan massa prasekolah, jumlah kebutuhan tidurnya 11 jam per hari. Yang kelima, pada usia 6 sampai 12 tahun, tingkat perkembangan massa sekolah, jumlah kebutuhan tidurnya 10 jam per hari. Yang keenam, pada usia 12 sampai 18 tahun, tingkat perkembangan massa remaja, jumlah kebutuhan tidurnya 8,5 jam per hari. Yang ketujuh, pada usia 18 sampai 40 tahun, tingkat perkembangan massa dewasa, jumlah kebutuhan tidurnya 7 sampai 8 jam per hari. Yang ke-8, pada usia 40 tahun sampai 60 tahun, tingkat perkembangan massa muda parubaya, jumlah kebutuhan tidurnya 7 jam per hari. Dan yang terakhir, ke-9, pada usia 60 tahun, tingkat perkembangan massa dewasa tua, jumlah kebutuhan tidurnya 6 jam per hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi istirahat tidur. Yang pertama, penyakit. Seseorang yang mengalami sakit memerlukan waktu tidur lebih banyak dari normal. Namun demikian, keadaan sakit menjadikan pasien kurang tidur atau tidak dapat tidur. Misalnya pada pasien dengan gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, penyakit kardiovaskular, dan penyakit persyarafan. 2. Lingkungan. Pasien yang biasa tidur pada lingkungan yang tenang dan nyaman, kemudian terjadi perubahan suasana seperti gaduh, maka akan menghambat tidur. 3. Motivasi. Motivasi dapat mempengaruhi tidur dan dapat menimbulkan keinginan untuk tetap bangun dan waspada menahan kantuk. 4. Kelelahan. Apabila mengalami kelelahan, dapat memperpendek periode pertama dalam tahap REM. 5. Kecemasan. Pada keadaan cemas, seseorang mungkin meningkatkan saraf simpatif sehingga mengganggu tidurnya. Yang keenam, alkohol. Alkohol menekan rem secara normal. Seseorang yang tahan minum alkohol dapat menyebabkan insomnia dan kasmaran. Yang ketujuh, obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan yang dapat mengganggu tidur antara lain. Yang pertama, diuretik, dapat menyebabkan nokturia. Yang kedua, antidepresan, dapat menekan rem, menurunkan total waktu rem. Yang ketiga, kafein, dapat meningkatkan saraf simpatis atau mencegah orang tidur. Yang keempat, beta blocker, menimbulkan insomnia, mimpi buruk. Yang kelima, narkotika, mensuspensi rem, meningkatkan kantuk siang hari. Yang keenam, alkohol, mengganggu tidur rem, membangunkan seseorang pada malam hari dan menyebabkan kesulitan untuk kembali tidur. Gangguan istirahat tidur. 1. Insomnia. Insomnia sering berkaitan dengan kebiasaan tidur yang buruk. Apabila kondisi berlanjut ketakutan, tidak dapat tidur menyebabkan keterjagaan.
Di siang hari, seseorang dengan insomnia kronik dapat merasa mengantuk, letih, depresi, dan cemas. Ada 3 jenis insomnia. 1. Insomnia inisial, kesulitan untuk memulai tidur. 2. Insomnia intermittent, kesulitan untuk tetap tidur karena seringnya terjaga. 3. Insomnia terminal, bangun terlalu dini dan sulit tidur kembali. Gangguan tidur yang kedua adalah apnea saat tidur atau bisa disebut sebagai sleep apnea. Yang dimaksudkan di sini yaitu kondisi terhentinya nafas secara periodik pada saat tidur. Kondisi ini diduga terjadi pada orang yang mengorok dengan keras, sering terjaga di malam hari atau insomnia, mengantuk berlebihan di siang hari, sakit kepala, iritabilitas, atau mengalami perubahan psikologi seperti hipertensi atau aritmia jantung. Gangguan yang ketiga ada narkolepsi, yaitu gelombang kantuk yang tidak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Gangguan ini bisa disebut sebagai serangan tidur atau sleep attack. Penyebabnya belum diketahui hingga sekarang. Yang pastinya, gangguan ini diduga karena kerusakan genetik sistem saraf pusat yang menyebabkan tidak terkendali lainnya. 4. Depresi tidur. Depresi tidur adalah masalah yang dihadapi banyak klien akibat insomnia. Penyebab dapat mencakupi penyakit. Yang pertama, demam. Kedua, sulit bernafas atau nyeri. Ketiga, stres emosional. Keempat, obat-obatan. Kelima, gangguan lingkungan, misalnya sabun asuhan keperawatan yang dilakukan, dan keanekaragaman waktu tidur yang terkait dengan waktu kerja. Contohnya seperti dokter, bidan, perawat, cenderung mengalami depresi tidur karena jadwal kerja yang sangat panjang dan rotasi jam dinas. 5. Parasomnia. Parasomnia adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seseorang tidur. Gangguan ini umumnya terjadi pada anak-anak. Beberapa turunan parasomnia antara lain adalah: yang pertama, sering terjaga, misalnya tidur berjalan atau night terror. Yang kedua, gangguan transisi bangun tidur, misalnya mengigau. Yang ketiga, parasomnia yang terkait dengan tidur REM atau seperti mimpi buruk. Hipersomnia. Hipersomnia adalah kebalikan dari insomnia, yaitu tidur yang berkelebihan, terutama pada siang hari. Yang pertama, kerusakan sistem saraf. Yang kedua, gangguan hati atau ginjal. Dan yang ketiga, gangguan metabolisme atau hipertiroidisme. Sering mengalami gangguan tidur atau susah tidur bisa menjadi hal yang membuat frustasi. Kita tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, yang membuat kita merasa sangat lelah di pagi hari, dan energi kita yang kita miliki akan lebih cepat habis sepanjang hari. Berikut cara-cara mengatasi gangguan istirahat tidur. Yang pertama, hindari kafein dan alkohol. Cobalah hindari untuk mengonsumsi kafein dan alkohol setidaknya beberapa jam sebelum tidur. Sebagai gantinya, nikmati minuman hangat dan susu. Yang kedua, pastikan kamar dalam keadaan nyaman. Kebisingan atau cahaya kamar tidur yang terlalu panas dapat membuat kita kesulitan tidur. Untuk mengatasi keadaan tersebut, cobalah memakai penyumbat telinga atau peredam suara untuk mendingin ruangan agar kamar tetap sejuk. Kita juga bisa memilih gorden gelap atau menggunakan penutup mata untuk menghalangi cahaya. 3. Terapkan siklus tidur teratur. Tubuh kita akan belajar mengatur jam internal untuk menjadi mengantuk pada waktu tertentu dan terbangun pada waktu tertentu. 4. Atur tingkat stres. Stres yang dialami oleh sebagian orang membuat mereka tidak bisa mendapatkan tidur yang berkualitas karena terlalu khawatir. Menghilangkan hal tersebut adalah mustahil, tapi kita belajar untuk mengaturnya. Batasi kehidupan kerja. 5. Matikan gadget atau alat elektronik. Laser elektronik memancarkan cahaya biru yang dapat mengganggu produksi melatonin tubuh dan memerangi kantuk tubuh. Jadi daripada menonton TV atau menghabiskan waktu di ponsel, tablet, atau komputer, pilih aktivitas santai lainnya ketika kita sesaat tidur, seperti membaca atau mendengarkan musik yang lembut. 6. Berolahraga secara rutin. Olahraga ringan secara teratur
seperti berenang atau berjalan. Dapat membantu meredakan ketegangan yang menumpuk sepanjang hari. Tetapi pastikan kita tidak melakukan olahraga yang berat, terlalu dekat dengan waktu tidur, karena itu dapat membuat kita tetap terjaga. Ada pelatihan relaksi. Pelatihan ini dapat membuat otot-otot kita yang awalnya tegang menjadi lebih rileks, sehingga tubuh menjadi tenang dan mendorong kita untuk tidur. Kita bisa mencoba penerapan ini dengan teknik 4, 7, 8. Caranya, tarik napas dengan hidung dalam-dalam 1-4, lalu tahan napas sampai 7 detik, dan pada detik ke-8, hembuskan nafas melalui mulut. Lalu ulangi cara tersebut sebanyak 3 kali. Dan cara yang terakhir adalah meminum obat tidur. Ada beberapa obat tidur OTC yang mengandung metalonim yang dapat membantu kita merasa ngantuk. Atau jika obat OTC tidak mempan, obat yang diresepkan oleh dokter maupun bidan mungkin dapat membantu. Namun, beberapa obat tersebut mempunyai efek samping, yaitu yang pertama, kelelahan pada siang hari, yang kedua, haus yang berlebihan, dan yang ketiga, koordinasi yang terganggu. Sepertinya hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Through the wastelands, through the highways, and on.